saya sebagai pengurus di sini mungkin Pak menitipkan gitu kan ke setiap pengunjung gitu kan. Betul. Kita ya istilahnya sayangi alam gitu Pak. Yang penting kita nggak merusak, jaga sikap lah istilahnya karena ini lingkungan masih hutan. Jadi hutan itu bukanlah tempat maksiat gitu istilahnya. Jadi penting Pak. Sebenar-benarnya niat main ke sini itu memang menikmati keindahan alam. Tadabur alam. Nah, itu tadabur, istilahnya. tafakur. Ya. Jadi Tatapak kita harus sama-sama dibawa menjaga ingat, ya. gitulah istilahnya. Ya, Kang, kenalin. Kami dari Kampung Warisan Langit. Iya. Kita berkunjung Yamin. area yang namanya Curug Roda gitu ya. Iya. Ada di Kampung Sinangela ya. Iya. Kampung Sinangela. Nah, ini kita main-main aja ke sini sambil lah gitu. Nah, sama kita mau tahu nih, Kang. Gimana sampai Curug Roda ini bisa jadi booming gitu lah, bisa jadi rame, bisa jadi dinikmati oleh masyarakat sekitar juga. Alhamdulillah, saya Heri sebagai di sini mungkin bukan disebut pengelola ya, tapi istilahnya yang awal mulanya kita merintis gitu kan. Jadi dari awal Ngabukbak. iya, dari awal Curug Roda semak belukar, istilahnya susah untuk ditempuh. Alhamdulillah saya bersama anak-anak anggota Ormas di sini memulai membenahi mulai dari arah Jalan Konang Amis sampai ke arah Curug Roda supaya bisa dilewati dan dinikmati gitu sama pengunjung. Tujuannya naon Pak? Bapak teh kikian capek-capek. Dengan digaji tujuan nggak ada Pak, nggak ada yang menggaji. Justru kita inspirasi mulai dari anak-anak Ormas yang tadinya karena situasi pandemi sekarang Pak. Jadi yang tadinya usaha jauh gitu, yang berdagang jauh otomatis sekarang ada di kampung semua gitu. Nah, jadi kita punya inspirasi, ada sebuah aset di kampung kita yang lumayan gitu untuk kalau kita kembangkan meskipun tanpa biaya, tanpa modal gitu kan istilahnya, hanya sekedar kemampuan tenaga lah istilahnya. Kita mulai merintis Pak di sini. Jadi ini untuk kebaikan masyarakat semuanya gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya anak-anak Ormas di sini memulai pembenahan, perekonomian bisa berjalan meskipun sedikit-sedikit. Yang kedua, istilahnya akses orang-orang yang mau main lah ke Curug Roda tidak terhambat gitu. Dulunya ini nggak bisa masuk ke sini Nggak atau bisa, sudah? nggak bisa Pak. Jadi jalan akses dari Konang Amis sampai ke sini itu semak belukar gitu, Semak belukar. Terus sama apa dibukbak sama teman-teman di sini? Sama teman-teman kita buka gitu kan, kita benahi di curug supaya tidak begitu berbahaya. Soalnya ini kan curam Pak, tebing-tebingnya curam, di atasnya batu. Nah gitu. iya, yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Iya. Kerjasama alam dengan kita buka alam, ketika pelihara alam, memberikan manfaat bukan hanya kepada masyarakat sekitar, betul, semuanya Pak. juga jadi manfaat. Iya. Memang lapar sambil makan ya. Iya Pak, terus. Terlalu serius lah Pak. Jadi lumayan Terus gitu gimana, Pak. Pak? Istilahnya di daerah di kampungnya juga gitu kan. Kalau istilahnya untuk perekonomian disediakan lumbung-lumbung parkir. Jadi alhamdulillah yang di kampung juga adalah penghidupan, pemasukan gitu. Jadi manfaat. Iya. Gimana sudut agama melihat yang begini nih, Ustaz? Justru ini yang harus ditumbuhkan karena potensi kita bukan saja di sini, di kampung-kampung lain juga harus dilihat ada peluang ternyata. Dan Allah memberikan itu adalah sebagai suatu anugerah dan ini harus disyukuri. Nah, mensyukurinya itu namanya syukur, berarti melakukan aktivitas yang baik atau disebut amal soleh, sehingga aktivitas semua ini disebut dengan kemanfaatan dan manfaat dilakukan. Nah, ini yang dikatakan Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Jadi Pak Heri ini alhamdulillah ini memberikan manfaat bagi yang lain. Dia sebaik-baik umat nih. Taye nomor pelajaran Bapak paling penting. Naon tadi cek Bapak tadi coba. Ketangkap ya? Tangkap. Naon coba tadi. Yang tadinya semak belukar
Nu paling penting naon teh ditangkapna. Pertama tuh Memberikan manfaat bagi orang lain. inspirasi. Jadi nu paling mahal teh di manusia itu adalah inspirasi. Inspirasi itu hanya hidup dari orang-orang yang hidup. Makanya kalau orang yang hidup, ininya hidup, otaknya mikir, hatenya zikir, muasa lempang pasti bakal benghar, pasti akan memberikan manfaat. Amin. Cuma kalau manusia hidup, otaknya tuh mikir, hatenya tuh zikir, paeh teh nyata jadi mayat hidup begitu teh. Mayat berjalan. Nah, jadi ini inspirasi ini. Otaknya mikir, hatena zikir, maka akan berikan manfaat kepada semuanya. Seperti si Akang begini. Gitu. Terus di sini ada berapa curug Pak di sini teh? Kalau semua Pak ini curug sampai ke Gunung Masigit itu ada 7 semua. 7 curug. Satu ini curug roda yang disebut curug roda. Kenapa disebut curug roda? Ada roda di sini? Bukan. Karena disebut curug roda ini kalau malam-malam Pak bunyinya itu kayak suara Kincir. suara ini Roda mutar. roda delman gitu Pak. Gimana tuh? Ketuplak-ketuplaknya itu kayak suara delman gitu. Makanya Ketuplak. disebut curug roda. Nu kedua, Yang kedua disebut curug putri. sabab naon? Nah, karena disebut curug putri mungkin karena Ada dulu putri. bukan dulunya konon kalau ada pelangi, nah pasti orang putri mandi gitu kan. Nah, iya. kebetulan di curug 2 ini tiap udah hujan pelangi dari situ. Tah kamari kan keluarnya, panahan gitu. cari-cari putri ka dewe orang. Nah, makanya cari disebut- lu, Pak. yang ketiga disebut curug penganten. Kenapa curug Ah, penganten? mungkin ya karena saya mah orang anak-anak lah barulah gitu kan. Jadi sejarahnya dulu kata orang-orang tua dulu ada sepasang pengantin ke sini katanya. Terus Kecelakaan di sini Aduh. gitu, Pak. jadi yang sudah pengantin jangan ke sini. Nah, makanya sekarang juga mitosnya gitu kan mitosnya kalau lagi pacaran jangan ke curug yang ketiga katanya suka nggak jadi gitu. Tapi itu mitosnya gitu kan. Yang keempat? Yang keempat itu ada curug Mbe dan selanjutnya itu saya juga kurang tahu nama-namanya karena curugnya itu kecil Pak kalau ke sana. Nah, ini kurang kita sampaikan kepada masyarakat Iya. supaya datang ke tempat ini Iya. berekreasi, menikmati pemandangan alam. Iya. Gitu ya? Cuman saya sebagai pengurus di sini mungkin Pak menitipkan gitu kan Nah, ke apa setiap tuh? pengunjung gitu Nah, kan. betul. Kita ya istilahnya sayangi alam gitu Pak. Nah. Yang penting kita nggak merusak, jaga sikap lah istilahnya karena ini lingkungan masih hutan. Nah. Jadi hutan itu bukanlah tempat maksiat gitu istilahnya kan. Ini Jadi penting Pak. sebenar-benarnya niat main ke sini itu memang menikmati keindahan alam. Tadabur alam. Nah, itu Tadabur, istilahnya. tafakur. Iya. Jadi Tatapak kita harus sama-sama dimultikan menjaga tuh ya. gitulah istilahnya. Karena ya meskipun bagaimanapun istilahnya di sini masih lingkungan hutan. Gitu. Nah, itu tah Khalifatullah teh ada teh. Ya. Siapanya kita sampaikan kepada masyarakat, Iya. kepada Desa Warisan Langit dan semuanya. Ini tempat indah sekali ya. Mari kita ke curug ah. Siapa? Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.